Wiyanti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Tambora, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi dan saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rahmayanti, sekarang mengaku di kelas 2 SD. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yanti. Ya, gimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Yanti, hari ini saya akan melakukan praobservasi ya Bu. Ya. Izin nanti saya akan mengamati saat kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yanti lakukan di kelas. Dan juga akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Yanti lakukan di dalam kelas. Kita melakukan praobservasi di awal agar Ibu Yanti ini nanti lebih siap dan percaya diri saat melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid Bu Yanti. Ada beberapa pertanyaan Bu Yanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Yanti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yanti capai? Ya, terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu adalah dapat memahami penerapan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Yanti, siswa dapat memahami penerapan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila untuk kehidupan sehari-hari ya Bu. Nah, untuk area pengembangan nanti yang akan Bu Yanti capai itu apa Bu? Ya. Area pengembangan yang akan saya capai atau saya lakukan di area nanti pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengetahui siswa dapat menguraikan tentang penerapan Pancasila dan untuk keterampilan siswa nantinya dapat membedakan gambar penerapan siswa dari Pancasila. Oh begitu. Jadi area yang ingin dikembangkan di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah kemudian untuk rancangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, baik nanti dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu. Yang ingin saya lakukan untuk strategi, saya menggunakan pelajaran berdiferensiasi Ya. dengan melihat kesiapan siswa di kelas, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan pembelajaran emosional. Saya juga membagikan siswa dalam kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Metodenya dengan tanya jawab, diskusi, kelompok ya, dan penugasan. Oh ya ya. Jadi yang akan Ibu gunakan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan melihat kesiapan siswa, kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan mengelompokkan siswanya ya Bu sesuai dengan kemampuannya. Model pembelajaran yang Ibu lakukan nanti dengan problem based learning, kemudian metode yang akan dilakukan dengan tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan ya Bu Yanti. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya akan menggunakan PPT, membagikan LKPD pada siswa, terus poster, Ya. dan juga laptop sebagai sarana ya. Terus infocus Bu. Oh ya ya. Kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa serta jam berapa Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan besok. Kebetulan ada pelajaran pendidikan Pancasila Bu di kelas saya. Oh ya ya. Jadi akan dilakukan besok ya Bu ya? Ya. Baik Bu Yanti, besok saya akan datang ke kelas Bu Yanti. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Yanti ya. Saya akan mencatat nanti hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Yanti. Nanti setelah itu Bu Yanti melakukan observasi kelas
kita nanti ada percakapan terakhir juga Bu. Nah, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Siap ya Bu? Insya Allah. Ya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya. Yang saya ini, alhamdulillah Bu, setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya dapat pencerahan akan metode, strategi, media apa yang saya gunakan nanti di kelas. Nanti saya akan persiapan dalam hari ini. Untuk refleksi saya masih kurang Bu. Dalam proses pembelajaran, insya Allah kekurangan itu akan saya perbaiki. Itu pelajaran terbesar bagi saya. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya. Baik Bu Yanti, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, Bu, kita sama-sama. sudah berbincang-bincang pada hari ini, pada pra-observasi. Kita bertemu lagi besok saat observasi di kelas ya Bu. Ya, Terima kasih banyak Bu Ya, Yanti sama-sama. atas Terima kasih juga, Bu. waktunya. Ya. Demikian percakapan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di tahap observasi besok pada pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dengan Ibu Rahmayanti. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu. Berdoa pada siapa? Ya, silakan jawaban depan di doanya. Bersiap membaca doa. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, ya. Kenapa? Sakit atau apa yang tahu? Nah, kalau saya sakit, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kawan kamu cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, sebelum pelajaran kita breaking dulu ya, supaya segar, nyaman pelajaran, jangan ada ngantuk. Oke? Ayo. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, tentang apa? Tentang apa? Pancasila. Pendidikan Pancasila. Konsentrasi. Pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat memahami, menerapkan sila ke-1 dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat contoh penerapan Pancasila pada gambar di depan. Gambar apa itu, anak-anak? Menolong, poinnya apa? Tokoh-tokoh masyarakat ada Islam, Hindu, Islam. Lanjut ya.
materi tentang Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Sudah ibu bagi kelompok, ini tugas kelompok, ibu kasih ke kalian. Oh ya. Mana yang sila pertama? Kamu tempelkan sila pertama. Nah, kamu Musa, tempelkan sila pertama di sini. Nih, Musa. Mana sila pertama di sini? Tempelkan sini. Tempelkan sama kamu. Tempelkan. Ini. Mana ininya? Ininya. Nah, kasih lainnya lagi. Biar tak. Terus kamu lihat lagi. Ini sila keberapa? Ini ya itu. Kamu lagi di sini. Sampai. Oke. Oke ini. Satu lagi bisa nih. Ini. Ini kepanjangan sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada tahap pasca observasi. Saya Dwiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Tanah Sereal 03 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Yang pada kesempatan ini saya didampingi oleh teman saya Ibu Rahmayanti. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Haji Nur Hadiati MPD. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Ya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Yanti gimana? Bu Dwi gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bu Yanti, pada tahap pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu Yanti lakukan. Pada tujuan hari ini saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Perasaan saya sedikit tegang ya, agak gugur. Akan tetapi begitu pembelajarannya berlangsung, saya bisa mengendalikan pembelajaran di kelas dengan baik. Ya. Jadi saat pertama kali Bu Yanti gugup ya, Gugup. perasaan Bu Ya. Yanti gugup ya Bu perasaan Yanti ya. gugup. Tapi sudah berlangsung, Bu Yanti bisa beradaptasi. Baik Bu Yanti, mungkin dari perasaan tegang yang Bu Yanti rasakan saat pembelajaran, Bu Yanti bisa menceritakan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bu Yanti lakukan. Alhamdulillah, tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran yang menarik sehingga media yang saya gunakan untuk
bagi saya area pengembangan kelas yang saya lakukan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pada area keterampilan, siswa diajak untuk dapat membedakan gambar-gambar yang ditempel di kertas karton untuk dikelompokkan mana yang termasuk dari sila pertama dan yang kedua yang bisa dipahami siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Berarti area yang Bu Yanti lakukan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Bu Yanti. Lalu sejauh mana nih Bu Yanti dalam pengembangan diri Bu Yanti sendiri yang dilakukan di kelas? Apakah kegiatan tersebut sudah dikatakan berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan baik, tetapi ada sedikit kendala ya Bu, saya rasakan karena anak-anak kelas rendah tentunya yang aktif ada yang tidak, bahkan mengontrol sendiri, tidak memperhatikan pelajaran dari gurunya. Yang namanya karakter berbeda-beda, kelas rendah itu entah duduk sebentar rapi, entah tidak rapi ya Bu. Jadi memang dituntut kesabaran itu. Jadi ada sedikit kendala ya Bu Yanti selama pembelajaran berlangsung. Lalu bagaimana sih yang Bu Yanti lakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang terdapat yang ada di kelas? Kemudian ada nggak langkah-langkah untuk kedepannya nanti? Bagaimana cara mengendalikan siswa yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi saat pembelajaran? Ya. Langkah-langkah menghadapi kendala-kendala tersebut tentunya dengan pendekatan terhadap siswa. Kemudian saya akan melakukan pemetaan kepada siswa sesuai dengan bakat dan minat. Mereka nanti akan saya kelompokkan siswa yang termasuk visual, auditori, maupun kinestetik agar pembelajaran kelas nantinya lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi kedepannya nanti yang akan Ibu lakukan memetakan siswa ya Bu ya, sesuai dengan bakat minatnya, mau dimasukkan ke visual, auditori maupun kinestetik. Ya tentunya agar kelas yang Bu Yanti pegang menjadi kondusif ya, dan pembelajarannya pun nanti akan lebih baik lagi. Nah mudah-mudahan Ibu Yanti dengan rencana Bu Yanti ke depannya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian nanti proses pembelajaran yang berlangsung akan lebih baik lagi ya. Nanti saya tunggu cerita-cerita dari Bu Yanti ke depannya tentang proses pembelajaran di kelas. Nah, Bu Yanti mungkin rencananya kapan nih yang akan Bu Yanti lakukan? Apa mungkin dalam waktu dekat atau kapan untuk perbaikan di kelas nanti? Untuk tepatnya belum, tapi insya Allah saya rencanakan secepatnya dan nanti akan saya lakukan. Baik Bu Yanti, nanti saya tunggu ya. Terima kasih banyak Bu Yanti sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga kedepannya rencana Bu Yanti nanti dapat segera terrealisasi dengan baik dan lancar tentunya. Demikian Bu Haji, mungkin ada umpan balik terkait dengan tanggapan ataupun masukan nantinya terkait dengan pasca observasi yang saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya pada kali ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi sudah mulai tertularkan kepada rekan sejawatnya ya. Dan melihat dari tadi observasi yang dilakukan oleh Bu Dwi, ternyata ilmunya sedikit-sedikit sudah mulai tertularkan ya, terutama kepada rekan sejawat ya, untuk merubah pola pembelajaran yang tadinya hanya berfokus kepada guru, sekarang sudah mulai berpusat kepada murid atau peserta didik ya. Terus tingkatkan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada tahap pasca observasi. Saya Dwiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN
Tanah Sereal 03, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Yang pada kesempatan ini saya didampingi oleh teman saya, Ibu Rahmayanti. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Haji Nur Hadiati, MPD. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Selamat pagi. Yanti. Ya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Yanti gimana? Bu Dwi gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bu Yanti, pada tahap pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu Yanti lakukan pada tujuan hari ini. Saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Perasaan saya sedikit tegang ya, agak gugup. Akan tetapi begitu pembelajarannya berlangsung, saya bisa mengendalikan pembelajaran di kelas dengan baik. Ya. Jadi saat pertama kali Bu Yanti gugup ya, Gugup. perasaan Bu Ya, Yanti gugup ya Bu perasaan. Yanti ya. Tapi sudah berlangsung, Bu Yanti bisa beradaptasi. Baik Bu Yanti, mungkin dari perasaan tegang yang Bu Yanti rasakan saat pembelajaran, Bu Yanti bisa menceritakan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bu Yanti lakukan di kelas. Alhamdulillah, tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran yang menarik sehingga media yang saya gunakan untuk pengembangan diri saya, area pengembangan kelas yang saya lakukan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pada area keterampilan, siswa diajak untuk dapat membedakan gambar-gambar yang ditempel di kertas karton untuk dikelompokkan mana yang termasuk dari sila pertama dan yang kedua yang bisa dipahami siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Berarti area yang Bu Yanti lakukan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Bu Yanti. Lalu sejauh mana nih Bu Yanti dalam pengembangan diri Bu Yanti sendiri yang dilakukan di kelas? Apakah kegiatan tersebut sudah dikatakan berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan baik, tetapi ada sedikit kendala ya Bu, saya rasakan karena anak-anak kelas rendah tentunya yang aktif ada yang tidak, bahkan mengontrol sendiri, tidak memperhatikan pelajaran dari gurunya. Yang namanya karakter berbeda-beda, kelas rendah itu entah duduk sebentar rapi, entah tidak rapi ya Bu. Jadi memang dituntut kesabaran itu. Jadi ada sedikit kendala ya Bu Yanti selama pembelajaran berlangsung. Lalu bagaimana sih yang Bu Yanti lakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang terdapat yang ada di kelas? Kemudian ada nggak langkah-langkah untuk kedepannya nanti? Bagaimana cara mengendalikan siswa yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi saat pembelajaran? Ya. Langkah-langkah menghadapi kendala-kendala tersebut tentunya dengan pendekatan terhadap siswa. Kemudian saya akan melakukan pemetaan kepada siswa sesuai dengan bakat dan minat. Mereka nanti akan saya kelompokkan siswa yang termasuk visual, auditori, maupun kinestetik agar pembelajaran kelas nantinya lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi kedepannya nanti yang akan Ibu lakukan memetakan siswa ya Bu ya, sesuai dengan bakat minatnya, mau dimasukkan ke visual, auditori maupun kinestetik. Ya tentunya agar kelas yang Bu Yanti pegang menjadi kondusif ya, dan pembelajarannya pun nanti akan lebih baik lagi. Nah mudah-mudahan nih Bu Yanti dengan rencana Bu Yanti ke depannya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian nanti proses pembelajaran yang berlangsung akan lebih baik lagi ya. Nanti saya tunggu cerita-cerita dari Bu Yanti ke depannya tentang proses pembelajaran di kelas. Nah,
mungkin rencananya kapan nih yang akan Bu Yanti lakukan? Apa mungkin dalam waktu dekat atau kapan untuk perbaikan di kelas nanti? Untuk tepatnya belum, tapi insya Allah saya rencanakan secepatnya dan nanti akan saya lakukan. Baik Bu Yanti, nanti saya tunggu ya. Terima kasih banyak Bu Yanti sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga kedepannya rencana Bu Yanti nanti dapat segera terrealisasi dengan baik dan lancar tentunya. Ya, demikian Bu Haji, mungkin ada umpan balik terkait dengan tanggapan ataupun masukan nantinya terkait dengan pasca observasi yang saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Dwi dan Bu Yanti atas kesempatannya pada hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi sudah mulai tertularkan kepada rekan sejawatnya, ya. Dan melihat dari tadi observasi yang dilakukan oleh Bu Dwi, ternyata ilmunya sedikit-sedikit sudah mulai tertularkan, ya. Terutama kepada rekan sejawat, ya, untuk merubah pola pembelajaran yang tadinya hanya berfokus kepada guru, sekarang sudah mulai berpusat kepada murid atau peserta didik, ya. Terus tingkatkan pembelajaran. Mungkin itu saja pesan dari saya. Baik, terima kasih sekali Bu Haji atas masukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah membantu saya dalam proses observasi. Kemudian terima kasih banyak kepada Bu Haji yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi saya ke depannya untuk menjadikan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, baiklah, demikian tadi perbincangan saya pada tahap pasca observasi. Semoga kedepannya dalam pembelajaran kami bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yanti.